Halo semuanya, selamat datang di channel Karata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan cara menjumlahkan data dengan rumus sum if, dan sum if di Excel. Nah, untuk file digunakan pada video ini, bisa kalian download secara gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Di sini kita akan mempelajari 3 rumus nih. Ada sum if, dan sum if. Jadi apa sih perbedaan dari rumus tersebut ya? Nah, 3 rumus tersebut sama-sama menjumlahkan, namun terdapat perbedaannya. Nah, perbedaannya seperti apa? Kita coba praktekkan satu persatu gitu ya. Contohnya di tabel ini terdapat data merek, warna, lokasi, dan stoknya gitu ya. Nah, yang pertama ada rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh data. Contoh, di sini kita akan menghitung atau menjumlahkan berapa sih semua stok yang terdapat pada data tersebut. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus sum ya. Kita coba ketik sama dengan sum tab, lalu kita blok data yang kita jumlahkan yaitu stok. Kita masukkan data stok, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi pada stok tersebut terdapat 398 unit. Misalnya kita ubah jadi 40 yang di awal. Nah, maka otomatis datanya juga akan berubah. Dia akan menjumlahkan seluruh data berdasarkan tabel yang ada di situ. Nah, seperti itu untuk penggunaan rumus sum. Nah, lalu di sini ada rumus sum if. Nah, apa bedanya nih sum dan sum if? Nah, kalau sum if ini berfungsi untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh, di sini kita akan menjumlahkan Oppo. Jadi kita hanya mencari jumlah dari merek Oppo saja gitu ya. Jadi satu kriterianya adalah Oppo gitu. Kita coba sama dengan sum if atau sum if tab. Yang pertama kita mengisi rank data dari kriterianya. Nah, Oppo ini terletak pada data merek. Maka kita blok data merek. Titik koma. Lalu kriterianya adalah Oppo. Kita klik di sini Oppo. Titik koma, lalu kita masukkan sum rank, lalu kita masukkan jumlah stoknya gitu ya. Kita blok data stoknya, tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah stok dari merek Oppo adalah 162 unit. Nah, seperti itu untuk sum if. Lalu di sini ada sum if ya, ada s-nya di akhirnya. Nah, apa bedanya sum if dan sum if ya? Kalau sum if itu kan satu kriteria. Kalau sum if ini bisa 2 kriteria atau lebih dari 2 kriteria. Contohnya, di sini kita akan menjumlahkan stok dari Xiaomi di BEC. Jadi ada 2 kriteria nih. Ada produk Xiaomi, lalu ada di BEC gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini, di sini kita bisa gunakan rumus sum if ya. Ketik sama dengan sum if tab. Nah, yang pertama kita masukkan sum rank yaitu jumlah atau data stoknya. Kita blok. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah Xiaomi. Nah, Xiaomi ini terletak pada data merek. Kita blok data merek. Titik koma, tanda kutip, kriteria yang pertama adalah Xiaomi. Xiaomi, titik koma, tanda kutip, titik koma. Kriteria yang kedua adalah BEC. BEC ini terletak pada data lokasi. Kita blok data lokasinya. Titik koma, kriteria kedua adalah BEC, tanda kutip BEC, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah stok Xiaomi di BEC adalah 149 unit. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, menjumlahkan data menggunakan rumus sum if, dan perbedaannya, dan mempraktekannya dalam dunia kerja seperti itu. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang dikoreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channelnya akan memberikan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.